Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima SPD MPD, NIDN 0027059104, dosen dari Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran. Dalam pemaparannya, saya akan menggunakan prinsip delivery, interaction, dan assessment, di mana pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum dari mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pelajaran, sumber referensi. Sedangkan untuk aspek interaction, saya memaparkan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan, yang meliputi sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dan metode pembelajaran. Dan untuk assessment, saya memaparkan bagaimana cara saya menggunakan pengukuran penilaian kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam mata kuliah ini, di mana meliputi evaluasi atau sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah, adapun identitas mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran diajarkan di semester 3 dengan kode mata kuliah MKBK 2433331 dengan status wajib dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diampu salah satunya oleh saya, Siti Fatima, SPD MPD. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman teori tentang arti penting teknologi dan pembelajaran, membuat media dan menggunakan media yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran sosiologi. Di mana output dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu merancang sebuah model pembelajaran sosiologi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, serta karakteristik peserta didik di sekolah yang mereka pilih nantinya. Nah, untuk itu, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini ada 8. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan orientasi, rencana, dan pelaksanaan perkuliahan serta pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep media pembelajaran, peran atau fungsi media pembelajaran, macam-macam, dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi pendidikan dalam pembelajaran sosiologi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan media pembelajaran dan perkembangan abad 21. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan syarat dan kriteria pengembangan media pembelajaran, menganalisis contoh-contoh media pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan mengaplikasikannya. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan untuk mengembangkan media pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menganalisis media pembelajaran yang sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran yang telah dipilihnya. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat media pembelajaran yang sesuai dengan capaian tujuan pelajaran serta disesuaikan dengan peminatan sosiologi di SLTP atau SLTA yang telah dipilih. Untuk materi pelajaran teknologi media pembelajaran, saya membuat ada 9 materi untuk mendukung CPMK tersebut.
Yang pertama adalah penjelasan tentang konsep media pembelajaran. Yang kedua adalah teknologi pendidikan dalam sosiologi. Yang ketiga adalah media pembelajaran dan perkembangan abad 21. Yang keempat adalah syarat-syarat kriteria pengembangan media pembelajaran. Kelima adalah langkah-langkah pengembangan media pembelajaran, baik itu PowerPoint dan lainnya. Yang keenam adalah analisis kebutuhan untuk pengembangan media pembelajaran sosiologi. Yang ketujuh adalah pemilihan media pembelajaran sosiologi untuk SLP atau SLTA. Yang kedelapan adalah mendesain media pembelajaran. Dan yang terakhir, pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi sebagai media pembelajaran sosiologi. Nah, untuk mendukung tercapaian CPMK dan materi yang saya sampaikan, adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam dan terupdate sesuai dengan kebutuhan perkembangan pada saat mengajar di kelas. Nah, salah satu buku yang saya rujuk adalah untuk dibaca mahasiswa, itu ada salah satu buku yang kami tulis sebagai tim dosen, yaitu tentang teknologi media pembelajaran sosiologi. Ada juga berupa tulisan tentang pembelajaran daring dalam dunia kampus, dan ada juga ergonomi dalam pembelajaran teori dan aplikasinya. Nah, di sini untuk referensi, peserta mahasiswa juga dianjurkan untuk membaca beberapa buku terkait dengan materi teknologi media pembelajaran itu sendiri. Dan seiring dengan kebutuhan perkuliahan juga akan dikembangkan dengan artikel-artikel terbaru dan sesuai dengan kajian topik pada pertemuan tersebut. Nah, untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan sistem pembelajaran sinkronus, di mana terdiri dari dua, tatap muka dan atau tatap maya seperti via Zoom Meeting. Sementara itu, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, saya lebih menekankan kepada metode pembelajaran project-based learning, karena nanti output dari mata kuliah ini adalah membuat atau merancang sebuah media pembelajaran. Di samping itu, saya juga mengkolaborasikan beberapa metode dalam pembelajaran teknologi media pembelajaran ini, seperti ceramah dan tanya jawab, cooperative learning, collaborative learning, dan atau small group discussion. Nah, untuk sistem penilaian, saya membuat beberapa indikator penilaian yang sesuai dengan penugasan dan penilaian selama satu semester ini. Nah, rubrik ini dijadikan nantinya oleh peserta didik, oleh mahasiswa untuk membuat acuan atau kisi-kisi oleh mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri dalam memenuhi setiap indikator penugasan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Nah, untuk bobot penilaian, di sini ada 6 kelompok, di mana bobot penilaian pertama itu adalah menilai kehadirannya sebesar 5%, tugas kelompok berupa nanti draft artikel 10%, UTS 25% terkait dengan draft perancangan proyek media pembelajaran dan presentasi kelompok, dan UAS bobotnya 60% sesuai dengan laporan final proyek dan presentasi kelompok. Nah, berikutnya saya akan menampilkan video rekaman proses pembelajaran teknologi media pembelajaran dalam sesi pertemuan sinkronus atau via Zoom meeting. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat, Enci. Oke, iya. Untuk kehadiran, Cik lihat semuanya ada hadir ya. Baiklah, dalam minggu ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran. Sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini,
Kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Tolong Juliman memimpin doanya. Oke, terima kasih ya Juliman. Baiklah, Enci share screen ya untuk memulai perkuliahan kali ini. Mulai dengan RPS, bahwa di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Jadi di mata kuliah pada pertemuan kali ini sangat penting bagi kita semua untuk kedepannya mempermudah kita merancang sebuah media pembelajaran. Ya, sesuai dengan pertemuan sebelumnya, output dari perkuliahan ini kan sudah disampaikan bahwa rekan-rekan mahasiswa mampu membuat sebuah media pembelajaran sosiologi yang berbasis teknologi, gitu ya. Nah, jadi dasar pemahaman kita tentang dasar konsep media pembelajaran ini sangat penting bagi untuk pembuatan media pembelajaran untuk output dari mata kuliah ini. Nah, untuk itu adapun tujuan dari perkuliahan, yang pertama adalah rekan-rekan mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu media pembelajaran, ya, mampu menganalisis bagaimana sih media pembelajaran diterapkan gitu kan. Yang kedua, mampu menjelaskan peran fungsi media pembelajaran. Jadi setelah kita memahami apa itu media, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan apa itu fungsi dan perannya media dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran sosiologi. Tujuan perkuliahan yang terakhir adalah mampu menjelaskan macam-macam media pembelajaran beserta prinsip pemilihannya juga maksudnya ya. Nah, jadi diharapkan dari perkuliahan ini rekan-rekan mahasiswa sekalian mampu mencapai tujuan perkuliahan tersebut. Ya. Oke. Kita langsung aja ke dalam sesi materi. Sebelum kita masuk ke media pembelajaran itu apa, Enci ingin bertanya dulu. Dalam merancang sebuah pembelajaran, merancang sebuah perencanaan pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Menjakah yang masih ingat tentang komponen pembelajaran ini, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Gitu. Ada yang bisa? Boleh, menurut saya, salah satu komponen utama yang terpenting di dalam penyusunan perencanaan sebuah media pembelajaran tentunya ialah materi, Ci. Karena tanpa materi kita tidak bisa membuat apa yang menjadi pembelajaran yang akan kita berikan ke siswa. Oke, bagus ya. Bagus, Juliman, ada yang lain yang bisa menambahkan? Jadi ada bukan beberapa, tapi 4 komponen penting yang bisa kita kembangkan dalam sebuah perancangan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kita harus menetapkan dulu nih Juliman dan rekan-rekan tujuannya, tujuan pembelajaran. Setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, maka ini dia yang tadi dijawab oleh Juliman bahwa kita membutuhkan materi pelajaran. Materi pelajaran ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita buatkan tadi, gitu kan? Nah, untuk menyampaikan materi tersebut harusnya kita memiliki sebuah strategi. Nah, strategi ini berisi tentang metode, model, dan di situ juga ada media pembelajaran. Nah, kita dalam posisi pembelajaran kali ini adalah mempelajari bagaimana membuat media pembelajaran yang terletak dalam posisi strategi ini tadi. Sehingga dengan adanya tahap-tahap strategi pembelajaran di dalam media untuk menyalurkan materi, untuk menyampaikan materi tersebut tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, membutuhkan sebuah evaluasi pembelajaran, di mana keberhasilan pembelajaran adalah adanya perubahan pada tingkah laku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap si peserta didik. Oke, kita lanjut kepada proses interaksi. Di dalam pembelajaran kan itu ada
proses interaksi ya, seperti yang Ci jelaskan tadi, ada proses interaksi di mana ada komunikator, ada pesan yang ingin disampaikan, dan ada komunikan. Nah, dari penyampaian komunikator ke komunikan, maka diharapkan ada sebuah feedback atau umpan balik dari si komunikan tadi. Namun, yang sering terjadi adalah feedbacknya nggak ada gitu loh. Jadi nggak nyambung antara yang disampaikan A, yang diterima itu oleh peserta didik Z. Nah, itu yang akan kita hindari. Sehingga kenapa tidak terjadinya feedback? Karena ada dua kemungkinan, lemahnya kemampuan pengirim pesan atau lemahnya kemampuan penerima pesan. Nah, oleh sebab itu, dalam suatu proses komunikasi diperlukan saluran yang berfungsi untuk mempermudah penyampaian pesan. Jadi itu pengantar sedikit ya untuk kita masuk kepada apa sih media pembelajaran itu gitu. Kita harus paham dulu komponen atau posisi media pembelajaran ini di mana sih dalam proses belajar mengajar gitu kan. Sehingga kita nanti bisa mengambil kesimpulan apa itu media pembelajaran. Nah, kita lanjut ya kepada media pembelajaran itu sendiri. Menurut rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa sih yang disebut dengan media pembelajaran? Apakah PowerPoint yang digunakan sekarang ini tergolong media pembelajaran? Apakah platform Zoom Meeting ini bisa dikategorikan juga sebagai media dalam pembelajaran teknologi? Saya Inci. Boleh, ayo. Shalom. Menurut saya, PPT yang Inci gunakan merupakan salah satu media pembelajaran. Oke, sepakat ya berarti ya dengan statement Ci ya bahwa media pembelajaran yang Ci gunakan, maksudnya PowerPoint yang Ci gunakan sekarang itu adalah salah satu contoh dari media pembelajaran. Oke, supaya bisa paham sama-sama, Shalom dan teman-teman, mari kita bahas terkait apa sih itu media pembelajaran gitu ya. Nah, yang disebut dengan media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu alat yang memungkinkan dapat memperoleh pengetahuan. Baik itu nanti laptopnya, LCD proyektornya, atau bahkan kalau di sekolah ada yang masih menggunakan papan tulis, atau bahkan kapur gitu ya, itu disebut dengan media pembelajaran. Nah, dengan demikian media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan ya. Jadi oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke fungsinya nih? Nggak ada? Oke, kita lanjut kepada fungsi dari media pembelajaran ya. Cara kalian mengemasnya itulah tugas kita sama-sama nih sampai nanti kita diskusikan sampai akhir semester ini. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi kedua untuk memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Contohnya nih materi tentang kebudayaan dalam pembelajaran sosiologi kelas 10. Mungkin Shalom ingin menyampaikan materi kebudayaan tentang budaya masyarakat Minahasa kali ya. Mungkin tari kebasarannya. Nah, untuk menampilkan sebuah tari kebasaran kan nggak mungkin. Mungkin saja sih kita langsung ke kegiatan pameran tarian kebesarannya mungkin. Cuman kita kemas itu dalam sebuah media sehingga peserta didik yang tidak bisa langsung terjun ke lapangan bisa melihatnya secara real live gitu ya. Bagaimana sih tari kebasaran itu gitu. Ya, jadi dengan adanya media memanipulasi keadaan atau peristiwa atau objek tertentu menjadi nyata bagi peserta didik. Gitu dia maksudnya. Ya. Jadi fungsi yang ketiga adalah untuk menambah gairah motivasi belajar siswa. Seperti yang disebutkan tadi, seperti mecin gitu ya. Bukan mecin yang seperti makanan, enggak juga, tapi untuk menambah gairah motivasi belajar siswa agar dia semangat dalam mengikuti perkuliahan atau pembelajaran dari awal hingga akhir gitu ya. Jadi semangat dan antusias dalam proses belajar mengajar.
Dan yang terakhir, fungsi media pembelajaran adalah memiliki nilai praktis, bagaimana mempermudah guru untuk menyampaikan materi dan mempermudah peserta didik untuk memahami materi. Jadi tidak hanya satu pintu aja ya, jangan untuk mempermudah gurunya, ya, tapi lebih prioritaskan kepada untuk dimudah mengerti oleh peserta didiknya. Itu titik tumpuannya. Jadi nanti kalau kalian membuat media pembelajaran, jangan yang sesuai dengan kegemaran gurunya aja. Jangan sesuai dengan hobi gurunya aja, tapi sesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik yang akan diajar. Oke, itu dia tentang fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran ini banyak ya. Kalau kita baca lagi, kita kaji lagi, banyak artikel yang telah membahas terkait dengan fungsi dari media pembelajaran. Nah, nanti kalian silahkan untuk membaca referensi tersebut dan membuat sebuah resume kali ya terkait bacaan kalian untuk kerjaan mandiri aja sih sebenarnya ya, untuk kita diskusikan bersama-sama. Menurut kalian nih, media pembelajaran itu jenisnya apa aja sih gitu ya? Mungkin tadi macam-macam dari media pembelajaran tersebut, ada yang tahu? Boleh. Oke, ayo, Juliman ya? Ya. Macam-macam media pembelajaran seperti yang sudah sempat disinggung di awal, Enci. Ya. Contohnya seperti PowerPoint, dan ini juga PowerPoint salah satu media pembelajaran. Juga ada aplikasi, contohnya seperti Canva. Itu kita bisa membuat di situ media pembelajaran, Ci. Juga seperti teks, audio, video, yang untuk memberikan pembelajaran kepada siswa lebih menarik. Barangkali demikian, Ci. Oke, bagus ya. Oke, yang lainnya nanti sembari perkuliahan berlangsung aktif juga ya. Oke, ya bagus ya Juliman ya, terkait macam-macam media pembelajaran. Nah, yang disebutkan Juliman itu benar, cuman kita akan mengelompokkannya lagi nih, digodokkan lagi supaya jelas. Jadi nanti ketika kalian ingin membuat sebuah media pembelajaran, kalian bisa mengkombinasikannya, gitu ya. Nah, macam-macam media pembelajaran itu ada 3 sebenarnya. Media auditif yang bisa didengar, media visual yang bisa dilihat, dan media audiovisual yang bisa dilihat dan didengar. Nah, ya. Nah, nanti kalian silahkan pilih mau mengembangkan media pembelajaran sosiologi di bagian yang mana, gitu ya. Mau media audiovisual atau media visual. Kalau media auditif itu jarang ya, maunya lebih lengkap yaitu media audiovisual, gitu. Oke, ada yang ingin bertanya terkait beberapa tema tadi yang kita bahas? Kalau tidak ada, kita masuk dalam prinsip pemilihan. Prinsip pemilihan media ini mempermudah kalian nantinya supaya tidak keluar dari jalur kebutuhan peserta didik, gitu loh. Seperti yang Cik jelaskan tadi, jangan jangan membuat media pembelajaran yang hanya untuk mempermudah si gurunya, ya. Tapi kita berorientasi kepada peserta didik, gitu. Nah, prinsip yang harus kita tekankan dalam pemilihan media pembelajaran itu ada 4. Yang disampaikan ada 4. Di luar ini masih banyak ya. Masih banyak sehingga kalian harus memperkaya referensi-referensinya nanti untuk mempermudah kalian dalam menyusun rancangan media pembelajarannya. Nah, yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan pembelajarannya dulu yang harus kita pastikan. Tujuan pembelajarannya apa sih? Sehingga nanti kita bisa menarik sebuah media pembelajarannya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, apakah itu aspek kognitif, atau aspek afektif, dan atau aspek psikomotoriknya yang ingin kita kembangkan gitu. Nah, yang kedua prinsipnya adalah konsepnya. Jadi media pembelajaran itu nggak terpisah-pisah gitu loh dalam sebuah perangkat pembelajaran.
Ya, jadi runtut antara tujuan pembelajaran, metode yang kita gunakan, materinya apa, dan bagaimana cara kita menggunakan strategi media pembelajarannya untuk mempermudah peserta didik memahami materi pembelajaran tersebut. Ya, jadi integral tidak terpisah dari awal sampai akhir, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik. Nah, sesuaikan dengan karakteristik siswa. Itu ya, ada media yang sesuai untuk kelompok siswa dan ada media yang tidak sesuai untuk kelompok siswa lainnya. Contohnya, mungkin Nancy nanti mengajar di SD mungkin ya, apalagi siapa yang di sini yang pernah ikut kampus mengajar ya? Kampus mengajar itu di penugasannya di SD dan SMP ya. Nah, mana tahu nanti ada rekan-rekan yang bisa lulus seleksi penerimaan kampus mengajar itu di SD. Nah, di SD itu kalian harus pandai-pandai memilih media yang sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan perkembangan umurnya, gitu. Ya, jadi media yang kita gunakan untuk anak SMA pasti akan berbeda dengan anak SD. Dan begitu juga kalau itu dari segi umur, dari segi budaya juga. Misalnya, mungkin akan lebih menarik bagi Oke, rekan-rekan sekalian, itu dia tadi mengenai prinsip pemilihan dari media pembelajaran. Ada beberapa prinsip penggunaan media pembelajaran, di mana nanti dalam keempat prinsip tersebut hanya 4 secara umum. Jadi nanti silakan kembangkan dan baca referensi yang telah saya cantumkan di RPS-nya ya. Tolong dibaca dan dicari referensi tersebut dan juga bisa memanfaatkan nanti e-perpus ya. Di sana ada banyak buku yang bisa kita pinjam tanpa harus membeli dulu gitu. Ya. Oke, untuk dari sekian banyak tadi materi yang telah disampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Noviska, Shalom, Jessica, ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Oke. Rasa kalian paham semua ya. Mantap berarti. Jadi media pembelajarannya, konsep media pembelajaran sudah aman. Jadi Ci harap bayang-bayang semua terkait dengan rancangan yang ingin kalian buat nanti sudah ada gambaran dari awal ya, sehingga nanti sepanjang perkuliahan kita bisa diskusikan terkait media yang ingin kalian buat sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran SMA sosiologi ya, di SMA yang kalian pilih nantinya. Oke, sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan tentang perkuliahan kita hari ini? Apa aja sih yang kita bahas dari awal sampai akhir? Yuk Nancy, atau Shalom, dan Juliman, ada Jessica juga. Oke, ayo Nancy. Menurut saya dalam pembelajaran media ini dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar agar peserta didik dapat mudah dengan memahaminya. Dan di sini kita bisa melihat media pembelajaran apa saja yang kita bisa gunakan. Contohnya seperti yang Enci jelaskan tadi, bisa dengan PPT, via Zoom, dan Canva. Itu aja Enci. Oke, terima kasih Nancy sudah menyimpulkan ya, sehingga pemahaman kita sama nih terkait media pembelajaran dan mempermudah kalian nantinya ingin membuat media pembelajaran yang seperti apa sih, yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di SMA yang ingin kalian beri tindakan gitu ya, sehingga nanti media pembelajaran ini juga bisa bermanfaat bagi sekolah tempat kalian PL-nya nanti kelak gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Kita berjumpa di minggu depan dengan materi media pembelajaran di abad ke-21 ini gitu ya. Saya harap kalian baca-baca sedikit ya terkait materi tersebut. Dan terima kasih untuk hari ini.
Sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, silakan close ya.